Ini cerita akan berkisar di seputaran 6 sekte terang menyerang sekte sesat Ming dan bagaimana keterlibatan Tiobuki di dalamnya. So, langsung aja kita simak alur detailnya. Yin Li yang pingsan setelah bertarung dirawat oleh Wuji hingga ia tersadar dan mereka memutuskan untuk segera mengungsi dari tempat itu karena takut Ting Minchin akan segera kembali mencari mereka. Yin Li mengikat beberapa batang pohon dengan jerami untuk menarik Wuji pergi dari sana. Kemudian Chang Wuji melihat Yin Li sedang berlatih kungfu dengan laba-laba piaraannya yang akhirnya membuat Yin Li menceritakan itu adalah ilmu beracun yang diajarkan oleh ibunya yang telah meninggal karena ayahnya. Latihan ilmu ini juga membuat wajahnya rusak dan ia memperingatkan Tiobuki kalau semakin tinggi ilmunya nanti akan semakin jelek wajahnya. Tapi Chang Wuji tidak peduli dengan wajah jelek Yin Li melainkan keselamatannya dengan melatih ilmu yang berbahaya. Sedikit intermezzo teman-teman mengenai karakter Chang Wuji. Berbeda dengan Ko Ching yang memiliki karakter tegas dan simpel, Ko Ching hampir tidak memiliki kendala dalam kisah cintanya dengan Huang Rong selain halangan janji pertunangannya dengan Hua Cheng dan usahanya mendapatkan restu dari Huang Yaoshi. Sedangkan Yoko atau Yang Ko juga merupakan pria yang tahu dengan mantap siapa wanita yang ia cintai meskipun ia sering menebar pesona ke semua gadis yang ia temui. Tapi Yoko bisa menyatakan sikap tegas untuk tidak terlibat asmara dengan wanita yang tidak ia cintai. Nah, kalau Chang Wuji ini karakternya agak berbeda dengan kedua protagonis sebelumnya. Tiobuki memiliki sifat super good guy. Dia adalah tipe orang yang bahkan tidak ingin membalaskan dendam kematian orang tuanya dan selalu berusaha untuk membahagiakan semua orang yang ia temui. Itu sebabnya Chang Wuji sangat mudah menemui keraguan dalam dirinya hingga terlibat kisah asmara dengan 4 gadis yang berbeda sepanjang petualangannya. Celakanya lagi, keempat gadis ini ia sukai semua, walau pada akhirnya ia tahu siapa yang paling ia cintai. Meskipun begitu, sangat bisa diperdebatkan siapa sebenarnya cinta sejati Chang Wuji terlepas pada pilihan terakhirnya nanti. Dan Yin Li adalah asmara pertama bagi Tiobuki. Oke, lanjut ke alurnya. Ketakutan mereka dikejar Emei tergenapkan setelah Michie memimpin muridnya untuk memburu Yin Li yang meminta Chang Wuji segera bersembunyi dan ia sendiri keluar menemui mereka. Michie tidak percaya dengan pengakuan Yin Li kalau pria yang bersamanya telah pergi dan ia memerintahkan untuk masuk ke dalam rumah memeriksa. Tidak menemukan pria yang melukai muridnya, Michie yang ingin menyakiti Yin Li dihentikan oleh Wuji yang berteriak dan merangkak keluar. Chou Cheruo kemudian memohon gurunya untuk tidak membunuh mereka berdua dalam kondisi seperti ini karena akan merusak nama baik Emei. Mereka pun dibawa menjadi tawanan. Kaki Chang Wuji pun semakin membaik, dari semula ditarik oleh Yin Li. Kini ia mampu berjalan dengan tongkat dan Michie merasakan ada sekawanan kuda mendekat ke arah mereka lalu meminta mereka semua bersembunyi untuk menyergap 3 orang berkuda. Salah seorang yang tertangkap itu kemudian berhasil melepaskan merpati pembawa pesan yang dijatuhkan oleh Michie. Setelah membaca pesan dari merpati itu, ternyata Sekte Ming sudah mengetahui rencana 6 partai terang akan menyerang mereka. Ketiga pembawa pesan ini tidak sempat diinterogasi karena semuanya bunuh diri dengan racun. Murid Emei kemudian menggeledah barang-barang bawaan yang ada dan secara tak sengaja Qing Shen terkena racun setelah menyentuh salah satu kantong yang ada. Michie kemudian menutup titik akupuntur muridnya agar racun tidak menyebar, tapi ia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Wuji pun mengatakan ia bisa mengobatinya dan memberikan beberapa tusukan jarum dan ingin mencari rumput herbal di sekitaran untuk dijadikan penawar. Michie lalu memerintahkan Chou Cheruo mengawal Wuji mencari rumput tersebut, sedangkan Yin Li dijadikan sandera. Chou Cheruo yang mengambil rumput dari tebing terjatuh dan Wuji menyelamatkannya, sehingga membuat Chou Cheruo menodongkan pedang, menganggap kalau Wuji berbohong dan berpura-pura terluka. Menggunakan kesempatan mereka hanya berdua, Wuji mengungkap identitasnya pada sahabatnya dari kecil dengan menunjukkan sapu tangan sulaman mereka berdua dulunya. Setelah menceritakan bagaimana mereka berdua melalui hidupnya selama bertahun-tahun ini, Wuji menggendong Cheruo yang kakinya terkilir dan menurunkannya sebelum tiba di hadapan semua orang. Menggunakan rumput itu, Chang Wuji menawarkan racun Qing Shen dan Michie berterima kasih padanya. Malamnya, ada sosok seperti hantu yang melayang-layang dan meneror mereka semua. Esok saat bangun, salah seorang murid Emei terbangun dengan tanda kelelawar di wajahnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan malamnya lagi mereka kembali diteror hingga esok pagi saat semuanya terbangun menemukan sosok seperti kelelawar raksasa tergantung di hadapan mereka. Ia adalah Wei Xiao, berjuluk Raja Kelelawar Hijau yang kemudian berterbangan di sekitaran mereka dan menculik salah seorang murid Emei bernama Qing Shi yang dikejar oleh Michie, tapi tidak berhasil mengimbangi peringan tubuh kelelawar hijau. Tidak lama, Qing Shi dilemparkan kembali oleh Wei Xiao dengan kondisi pucat pasi, kehilangan nyawanya, dan bekas luka gigitan di leher. Segera Qing Shi pun dikuburkan dan Michie menceritakan kalau yang menyerang mereka adalah Wei Xiao, yang adalah salah satu pelindung dari Sekte Ming.
Micie juga memberikan gambaran sejarah serta kekuatan sekte besar Ming yang dulunya diketuai oleh Yang Tingtian. Namun setelah kematian Yang Tingtian, sekte Ming diliputi oleh pergolakan internal dan kekosongan posisi ketua yang diambil alih oleh Yang Xiao. Terlepas dari kekacauan dalam sekte Ming, mereka memiliki 2 utusan di mana salah satunya adalah Yang Xiao sebagai utusan kiri. Selain itu memiliki 4 raja pelindung yaitu Naga Ungu, Singa Emas ayah angkat Tiobuki, Elang Putih kakek Tiobuki yang meski sudah mendirikan klan sendiri tapi masih merupakan loyalitas Guangming, dan kelelawar hijau yang baru mereka saksikan, serta memiliki 5 pengembara dan 5 kelompok pasukan Panji Elemen. Untuk itu dengan menggabungkan 6 sekte lurus memberantas mereka semua yang ada di puncak terang bukanlah hal yang mudah. Sementara itu, Yang Xiao bersama putrinya Yang Puhui tengah memimpin beberapa pasukannya untuk bertahan di puncak terang. Usai pemakaman, Emei melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Yin Liting dan Song Qingsu yang melawan beberapa petarung Ming, di mana para petarung ini bisa menyusup ke dalam tanah. Tapi duet utang berhasil mengalahkan mereka. Yin Li kemudian maju menemui Liting untuk menanyakan keberadaan Tiobuki dan diberikan jawaban kalau Wuji diduga telah meninggal. Zhou Zero dan Zhang Wuji hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa mendengarkan hal itu. Yang Xiao yang tiba di puncak terang disambut oleh kelelawar hijau yang menunggu serta mengejeknya. Menurut Wei Xiao, Yang Xiao yang bertindak sebagai ketua selama ini haruslah menanggung ancaman tersebut dan ia tidak akan membantunya. Usai itu, Yang Xiao melihat gerak-gerik Xiao Cao, salah seorang pelayan anaknya yang mencurigakan. Ia menduga Xiao Cao adalah mata-mata dari partai terang dan merantainya dengan besi agar tidak menjadi masalah. Sementara itu, Yin Li merasa sudah waktunya bagi mereka kabur dari sekapan Emei, walau Wuji bersikeras untuk mengikuti Emei menuju puncak terang. Tapi karena Yin Li memaksa, mereka pun menyelinap pergi di tengah malam dan tertangkap basah oleh Ting Minchin yang dilumpuhkan oleh Zhou Zero dan membawa mereka kabur hingga terkejar oleh Micie yang menduduh Wuji telah menipu mereka dengan berpura-pura pincang. Zhou Zero juga ditampar akibat perbuatannya dan berusaha menjelaskan pada sang guru kalau ia hanya berniat melepaskan mereka yang telah menyelamatkan nyawa Qingxian. Bertepatan dengan itu, muncul signal meminta bantuan dari sekte Kongtong yang sedang bertarung dengan para pasukan Panji Elemen Ming. Micie pun memimpin Emei untuk langsung membantu Wutang dan Kongtong hingga membunuh salah satu ketua Panji yang disaksikan oleh Yin Yewang dengan pasukannya namun tidak turun tangan membantu. Micie yang ingin membunuh para pasukan Panji yang menyerah ini kemudian dicegah oleh Wuji dan memohon pengampunan untuk mereka. Tapi Micie memiliki prinsip dan pandangan yang keras terhadap sekte sesat serta tidak akan mengampuni mereka. Setelah berdebat, Micie menawarkan jika Wuji mampu menahan 3 pukulannya, maka ia tidak akan membunuh para tawanan. Zhang Wuji pun menerima pukulan pertama Micie yang tidak menggunakan kekuatan penuh. Pukulan kedua Micie membuat Buki terluka sangat parah dan membuat yang lain merasa bersimpati padanya. Sebelum melancarkan pukulan ketiga, Yin Yewang turun menginterupsi mereka. Walau ia tidak mengenal Wuji, Yin Yewang merasa kagum dengan aksi heroiknya dan menawarkan dirinya untuk dipukul menggantikan Wuji dan mengancam dengan pasukannya yang telah mengepung. Tapi Micie tidak mempedulikan tawaran Yin Yewang serta melancarkan pukulan ketiganya yang kali ini ditahan oleh Wuji dengan tenaga dalamnya. Menepati janjinya, Micie melepaskan para pasukan Panji dan Yin Li yang ingin mengajak Wuji untuk segera menyingkir dari sana ditangkap Yin Yewang yang merupakan ayah dari Yin Li. Yin Yewang kemudian menegur Yin Li yang masih berlatih jurus laba-laba beracun seperti ibunya yang dibalas kalau sang ayah sudah menyelingkuhi ibunya karena mengambil gundik. Perseteruan ayah anak ini pun memanas hingga membuat Yin Yewang ingin menghajar putrinya sendiri, tapi kelelawar hijau muncul menculik Yin Li yang dikejar oleh Wuji dan pamannya. Merasa tidak mampu mengimbangi kecepatan Wei Xiao, Yin Yewang memutuskan untuk kembali sementara Wuji masih mencoba untuk mengejar. Dan Yin Li yang tak berdaya saat hendak digigit tidak jadi menemui ajalnya setelah kelelawar hijau tiba-tiba pingsan. Zhang Wuji yang mengejar kemudian dihentikan oleh seorang biksu bernama Suo Pute yang merupakan salah satu dari kelima pengembara sekte Ming. Ia menyarankan Zhang Wuji untuk tidak mengejar kelelawar hijau karena akan sia-sia saja. Serta Wei Xiao pada dasarnya dulu pernah salah melatih kungfu sehingga sering kumat terserang hawa dingin dan membutuhkan hisapan darah segar di hampir setiap waktunya. Zhang Wuji kemudian diculik oleh Suo Pute dengan kantong besar saktinya. Sementara Yin Li berhasil kabur dari Wei Xiao yang pingsan lalu diselamatkan oleh Zhou Tian, salah satu pengembara Ming juga. Kelima pengembara ini akhirnya berkumpul bersama dengan kelelawar hijau yang tak sadarkan diri dan Wuji yang ada di dalam kantong. Meski mereka memiliki dendam dengan Yang Xiao, tapi tetap memutuskan untuk pergi ke puncak terang membantunya mempertahankan Ming. Sementara itu, Micie dengan pasukannya yang sudah semakin dekat ke puncak terang memberitahu Zhou Zero kalau ia tidak menyalahkannya karena melepaskan Wuji yang telah menawarkan racun Qingxian. Tapi ia marah karena Zero melakukannya secara diam-diam. Di puncak terang, Yang Xiao menghampiri Puhui dan memintanya untuk segera pergi dari sana karena kepungan dari semua arah akan membuatnya khawatir akan keselamatan putri tercintanya.
Tapi Pu Hui menolak dan Yang Xiao menahannya di kamar. Sementara ia keluar menemui 5 pengembara dan kelelawar hijau yang datang. Para pengembara memperingatkan kalau mereka datang hanya untuk membantu menjaga nama besar Kuang Ming dan tetap membenci Yang Xiao yang selalu merasa lebih superior dari semuanya. Pemberian bantuan dengan sindiran yang tajam ini memicu Yang Xiao tidak dapat menahan diri untuk menyindir balik. Dan berujung pada saling mengadu ilmu yang akhirnya melibatkan mereka semua menjalin tapak untuk saling mendominasi tenaga dalam. Di saat itulah seorang biksu muncul memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang mereka semua. Baik Yang Xiao maupun kelima pengembara terluka parah semua. Biksu ini bernama Yan Chen yang memiliki dendam tersendiri dengan mendiang ketua Ming dan akan sangat senang bila Ming hancur nantinya. Merasa penasaran, Yang Xiao bertanya padanya bagaimana bisa Yan Chen menyelinap sampai ke sini. Yan Chen yang merasa tinggal menghabisi nyawa mereka semua mengaku kalau ia telah melewati jalur rahasia yang hanya diketahui petinggi sekte dan hanya boleh dilewati oleh ketua sekte. Bahkan Yang Xiao saja tidak diperkenankan untuk melewati jalur tersebut dan Yan Chen mengetahui jalur itu dari istri mendiang ketua. Wei Xiao yang berpura-pura terluka kemudian melancarkan serangan dadakan saat Yan Chen lengah dan membuat mereka berdua terluka parah dan kini semua orang ada di ruangan itu terluka dan duduk bersila untuk mengembalikan energi mereka. Sementara Yang Pu Hui mengelabui pengawal yang menahannya di kamar dan keluar untuk memeriksa keadaan. Pu Hui bertemu dengan Xiao Cao yang setelah dirantai masih menyelinap di sekitaran sehingga ia menodongkan senjatanya. Tio Wuki yang berada di dalam karung kosmos kemudian diminta Suo Pute untuk menotok Yan Chen agar mereka semua bisa selamat. Tio Wuki yang menuruti permintaan itu malah terkena serangan balik dari Yan Chen dan membuatnya terhempas. Dalam keadaan buntu di antara mereka semua sambil memulihkan energi masing-masing, Wuci menanyakan apa sebenarnya tujuan dari Sekte Ming, kenapa dilabel sebagai partai sesat. Suo Pute kemudian menceritakan kalau Sekte Ming sendiri berasal dari Persia dan memiliki tujuan mulia untuk membantu rakyat dan melawan dinasti Yan di bawah kekaisaran Mongolia. Untuk itu, Sekte Ming yang dilabel sesat ini sebenarnya adalah propaganda dari pemerintah Mongolia untuk melenyapkan pemberontakan atas dinastinya. Terlebih lagi, memang tidak semua personal Sekte Ming adalah orang suci dan selalu ada oknum yang berlaku jahat. Jadi boleh dibilang 6 partai yang mengaku terang untuk memberantas Ming ini sebenarnya adalah pion dari politik kekaisaran Yan. Yan Chen kemudian berhasil mengembalikan semua energi dan siap membunuh mereka semua. Yang Xiao yang masih mengira kalau Yan Chen berbohong menggunakan jalur rahasia menanyainya sekali lagi dan Yan Chen akhirnya membuka identitasnya melalui serangkaian cerita kilas balik. Sebelum menyamar dirinya sebagai biksu Shaolin, ia adalah Cheng Kun, si tangan petir yang saling mencinta dengan adik seperguruannya, yang kita panggil saja sebagai Semei, yang tengah dipinang oleh Yang Tingtian, ketua Sekte Ming waktu itu. Tidak bisa melawan perintah orang tuanya, Semei hanya bisa menurut untuk menikah dan membuat Cheng Kun patah hati dan tak berdaya melawan ketua Sekte Ming yang berilmu tinggi. Namun setelah menikah, Semei sering diacukan oleh suaminya sehingga ia dan Cheng Kun yang masih saling menyukai berselingkuh di setiap waktu lewat jalur rahasia Sekte Ming. Suatu waktu, Yang Tingtian menemukan mereka berselingkuh di ruang rahasia miliknya. Marah besar, Yang Tingtian yang ingin menghajar Cheng Kun malah membuat energi tenaganya berbalik dan membuatnya meninggal di tempat. Semei yang merasa bersalah kemudian melakukan bunuh diri menemani suaminya. Sejak saat itulah, Cheng Kun semakin membenci Yang Tingtian dan ia bersumpah akan memberantas Sekte Ming sampai ke akarnya. Setelah itu, Cheng Kun bertemu kembali dengan muridnya Xie Sun yang memberitahu telah bergabung dengan Sekte Ming yang ia benci. Maka dari itu, ia memperkosa istri Singa Emas dan membunuh semua keluarganya bukan karena mabuk, melainkan ia benci muridnya bergabung dengan Ming. Menyelesaikan semua kisahnya sambil dikutuk oleh Yang Xiao dan kelima pengembara di sepanjang cerita, Cheng Kun yang mulai mau menghabisi nyawa mereka dihentikan oleh Chang Wuci yang telah mengetahui kenyataan kisah ayah angkatnya dari dua sisi cerita. Peraduan tenaga dalam mereka cukup sengit hingga karung kosmos yang mengurung Wuci terkoyak dan ia keluar berhadapan dengan Cheng Kun yang masih terluka dan memilih untuk kabur. Chang Wuci yang mengejar Cheng Kun dan tidak tahu hilang kemana melihat Yang Pu Hui yang sedang bertengkar dengan Xiao Cao. Dengan segera, Wuci memberitahu identitasnya dan membuat Pu Hui langsung memeluk kakaknya yang sudah lama tidak ia jumpai. Pu Hui kemudian diberitahu ayahnya tengah terluka dan pergi mencarinya. Sementara, Wuci masih kesulitan untuk menemukan Cheng Kun. Xiao Cao yang merasa berhutang nyawa pada Wuci yang menyelamatkannya dari Pu Hui, lalu menunjukkan jalan rahasia dan mereka masuk ke dalamnya. Sampai di dalam, ternyata Cheng Kun memang ada di sana, tapi Tio Wuki malah disegel oleh Cheng Kun dengan bebatuan sehingga tak ada jalan keluar. Berkeliling ke sana kemari, Chang Wuci menemukan ruang persenjataan dan menggunakan sebuah kapak untuk memotong rantai Xiao Cao tapi tidak berhasil. Setelah itu, mereka menemukan 2 kerangka mayat Yang Tingtian dan istrinya. Wuci juga menemukan sepotong kain polos yang diberitahu oleh Xiao Cao kalau itu adalah kitab jurus memindah langit dan bumi, sebuah ilmu pusaka dari ketua Sekte Ming.
Xiao Cao lalu menggores tangannya hingga berdarah untuk menyibak rahasia kain tersebut yang memunculkan tulisan setelah terkena darah. Lalu mereka juga menemukan sebuah surat peninggalan dari Yang Tingtian kepada istrinya. Dalam surat tersebut ada 3 poin yang disampaikan. Pertama, menjelaskan kalau Yang Tingtian telah mengetahui perselingkuhan istrinya dengan Cheng Kun dan ia memang berencana membunuh Cheng Kun dan dirinya dalam jalan rahasia ini dan menyegel ruang rahasia tersebut. Tapi dalam kenyataan cerita Cheng Kun sebelumnya, malah Yang Tingtian yang mati sendiri dan istrinya ikut bunuh diri sehingga surat ini tidak terbaca oleh sang istri. Poin kedua adalah pesannya kepada sang istri agar menjaga tujuan Ming untuk memerangi Mongolia dan membela rakyat. Setelah kematiannya, ia ingin Xiesun alias Singa Emas menggantikan posisinya sebagai ketua sementara hingga munculnya ketua baru yang bisa mengambil api suci dari Sekte Ming Persia. Poin ini sekaligus menjelaskan Sekte Ming Persia mendukung Mongolia dan ingin menggulingkan Sekte Ming di dataran tengah. Poin ketiga adalah ilmu memindahkan langit dan bumi yang dikuasai Yang Tingtian sampai ke tingkat keempat bisa digunakan untuk membuka jalan keluar lainnya dari ruang yang telah tersegel. Setelah membaca semua isi surat itu, Chang Wuqi semakin jelas mengetahui misi Sekte Ming yang luhur dan ke-6 sekte terang yang berpikiran sempit dalam menilai Ming adalah partai sesat. Xiao Cao juga menanggapi kalau semua ini adalah salah dari istri Yang Tingtian yang tidak tegas, mencintai Cheng Kun malah menikahi Yang Tingtian dan malah berselingkuh setelahnya. Xiao Cao lalu menunjuk sebuah pintu yang dimaksud Yang Tingtian dalam surat tersebut, bahwa pintu tersebutlah yang bisa dibuka dengan ilmu memindahkan langit dan bumi. Wuqi yang mencoba membukanya dengan jurus 9 matahari tidak membuat pintu itu bergerak sedikit pun. Untuk itu tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terkurung dalam ruang rahasia, sambil Xiao Cao bernyanyi untuk Chang Wuqi, sementara pertempuran berdarah di puncak perang berlangsung dengan banyak korban berjatuhan. Kedekatan emosional antara Xiao Cao dan Chang Wuqi juga semakin terbangun setelah Buqi menceritakan sepenggal kisahnya dan Xiao Cao menyarankan Wuqi untuk belajar ilmu pusaka Ming. Setelah diberikan dorongan, Wuqi menuruti permintaan Xiao Cao dan dalam waktu sekejap, ia menguasai tingkat pertama jurus tersebut yang konon dalam kitabnya tertulis bahwa jurus itu biasanya bisa dikuasai dalam waktu 7 hingga 14 tahun. Fenomena ini tidak mengherankan karena Chang Wuqi sudah memiliki tenaga dalam yang tinggi dari 9 matahari sebagai fondasi ilmunya, sehingga tidak sulit baginya untuk menguasai jurus itu dalam waktu singkat. Di luaran, Lin Tianchang memimpin anak dan pasukannya untuk menuju puncak perang mempertahankan Ming. Ia mengingatkan klan Elang Langit yang ia bangun karena ketidakpuasan perselisihan internal Ming dulunya, namun ia tetap akan loyal pada Sekte Ming. Saat itu juga Cheng Kun keluar dari jalur rahasia yang ia tutup dan bertemu dengan Yin Yewang yang langsung mencegahnya kabur walau tak mengenalnya. Cheng Kun dalam posisi terluka parah berhasil dilumpuhkan Yewang yang juga terkena serangan balik. Sementara Xiao Cao yang mencoba menyeka keringat Wuqi yang sedang berlatih malah terpental akibat tenaga dalamnya. Wuqi membuka matanya dan mengatakan telah berhasil melatih ilmu memindahkan langit dan bumi hingga tingkatan kelima. Kemudian, Wuqi melatih sisa 2 tingkatan terakhir dan secara impresif ia menguasainya hingga level tertinggi. Walau Wuqi mengakui kalau ia tidak bisa memahami beberapa kalimat di bab paling akhir. Wuqi lalu mengajak Xiao Cao agar keluar dari ruang rahasia itu untuk menjelaskan keluhuran Sekte Ming kepada para sekte terang. Ia pun segera membuka pintu rahasia tersebut dengan ilmu memindahkan langit dan bumi. Sementara itu, di luaran Shaolin menemukan Yan Chen yang pingsan lalu membawanya menyusul ke puncak perang. Di dalam aula besar, Yang Xiao menerima laporan kalau kelima kelompok panca elemen telah dihabisi semua. Ia pun bangkit dalam keadaan terlukanya serta memberikan motivasi pada yang lain untuk mati-matian mempertahankan Ming. Di depan gerbang, sisa pasukan Ming tengah terdorong oleh Wutang dan lainnya hingga Elang Langit muncul dengan pasukannya. Pertempuran pun terjadi sekali lagi. Cao Zero tetap bertarung dengan prinsipnya yaitu tidak membunuh lawan. Terdesak kalah jumlah, Elang Langit memerintahkan mereka semua untuk mundur ke dalam aula dan ia reuni dengan Yang Shao serta yang lainnya untuk mempertahankan api suci Ming sekaligus menandakan berakhirnya rekap di kesempatan kali ini. Thank you ya untuk teman-teman yang mengikuti video ini sampai selesai dan see you in the next video. Bye bye.